Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak bapak sekalian, semoga menjadi generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Oke, baik, kita pada minggu lalu sudah masuk pada asas wawasan Nusantara. Kemudian kita di wawasan Nusantara akan temanya di terakhir yang di-7 ini ya. Kenapa ada tujuan dari wawasan Nusantara? Oke, yang harus kita pahami adalah tujuan dari wawasan Nusantara itu adalah pertama, tujuan yang ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Itu seperti yang kita sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kita lebih bagaimana kita mewujudkan kesatuan ya dalam kehidupan sosial, ya ini baik secara alami alamiah campur secara sosial, yang tentunya adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan tentang kebangsaan dan kenegaraan, yang tentunya untuk menciptakan integrasi nasional dan bagaimana menyelaraskan kehidupan dari berbagai pandangan ataupun perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh. Oke, kemudian tujuan nasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan itu ada 4 ya, yang pernah disampaikan di pertemuan pertama. Yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dari kebersamaan, akan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sudah pernah disampaikan pada yang sebelumnya. Bagi tentunya dalam wawasan Nusantara ini juga tidak pernah lepas dari tujuan dari negara kita ya. Nah, makanya di sini bagaimana wawasan Nusantara itu diketahui berdasarkan juga tujuan apa yang menjadi tujuan negara kita. Jadi bukan untuk di dalam suatu wilayah ataupun bergabungan beberapa wilayah saja, tapi bagaimana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah negara kita. Oke, kemudian kita masuk kepada tema yang baru, ya ini adalah arti penting daripada wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita bahas secara konstitusional. Oke, wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya semua penyelenggara negara, semua lembaga negaraan dan masyarakat serta semua warga negara di Indonesia. Nah, jadi dalam wawasan Nusantara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya untuk semua penyelenggara, bukan untuk atau dikhususkan atau hanya untuk beberapa, tidak, tapi untuk mengikat semua penyelenggara negara. Jadi semua lembaga negara kenegaraan tentang masyarakat dan semua warga negara itu semuanya mengikat, yang memiliki kekuatan hukum yang sah yang telah diatur di dalam undang-undang. Kemudian hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan hakikat rumusan wawasan Nusantara. Jadi tidak boleh kita membuat suatu kebijakan ataupun perencanaan dalam suatu pembangunan nasional itu terlepas daripada bagaimana wawasan Nusantara ini. Nah, jadi tidak boleh seperti contohnya ada sesuatu yang baru dari luar negeri yang tidak ini membuat suatu acara atau kegiatan baru yang tujuannya adalah membangun negara, tapi kalau itu tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan sesuai wawasan Nusantara yang ada di negara kita, itu jangan langsung membuat kebijakan ya atau keputusan lain, karena ini bisa mengakibatkan adalah disintegrasi dalam sebuah negara. Jadi ini yang jadi kita bahayakan, bagaimana peraturan ataupun pembangunan, kebijakan pembangunan dan lain-lain pelaksanaannya itu harus berdasarkan wawasan Nusantara yang tentunya terdapat nilai-nilai kebudayaan, nilai yang ada di Nusantara kita ini. Jadi tidak boleh sembarangan, karena di dalamnya juga terdapat tadi beberapa tujuan negara kita terdapat dalam tujuan negara. Jadi wawasan Nusantara ini juga tidak pernah lepas daripada tujuan negara kita. Oke, kemudian wawasan Nusantara sebagai cara pandang ya. Di sini adalah bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dan ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa. Di sini bagaimana wawasan Nusantara itu sebagai cara pandang kita ya dalam bangsa Indonesia, melihat bagaimana dalam sebagai kesatuan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan, merupakan landasan dasar bagi bangsa Indonesia. Jadi dalam wawasan Nusantara ini juga bagaimana terlibat dalam baik kegiatan dalam kesatuan politik, ekonomi, semuanya itu harus berdasarkan wawasan Nusantara. Jadi di sini bagaimana di dalamnya terdapat landasan, di sini dijelaskan bahwa adalah
wawasan Nusantara itu juga dijadikan landasan. Nah, kenapa? Kenapa dengan adanya landasan wawasan Nusantara ini sebagai landasan dasar? Tentunya karena di sini bangsa Indonesia ini adalah semuanya pengetahuan, perencanaan ataupun yang lainnya sebagai patokan kita. Bagaimana kita melihat Indonesia itu harus berdasarkan kondisi yang ada di Indonesia, contohnya baik dalam politik, ekonomi, gitu juga harus tidak pernah lepas daripada wawasan Nusantara seperti itu. Kemudian ada yang dikenal dengan aspek trigatra ya, atau yang kita bahas tadi tentang secara alami, wawasan secara alami, yang secara sosial. Nah, di sini kita bisa lihat ada kita di sini kita bacakan dulu ada namanya aspek trigatra dan pacagatra. Itu dalam buku kita juga bisa dilihat ya, dalam buku 3 serangkai. Kayak apa aja sih yang disebut dengan aspek trigatra? Trigatra ini berarti 3 dia ya. Berarti bukan 5. Ada pancagatra itu berarti panca itu ada 5. Atau tridi ada 3. Kemudian kalau kita membahas tentang aspek trigatra ini, tentang dalam wawasan Nusantara, yang pertama yang kita tahu adalah letak dan bentuk geografis. Ini kan sudah pernah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kemudian ada keadaan dan kemampuan penduduk. Ini bisa dibagi ada menjadi 3. Pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, dan faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Nah, ini kalau kita berbicara tentang aspek trigatra itu sampai di sini. Kemudian ada satu lagi namanya keadaan dan kekayaan alam. Ini juga menjadi sesuatu yang termasuk ke dalam trigatra ya, dalam wawasan Nusantara. Kemudian ada namanya aspek pancagatra. Aspek pancagatra ini adalah dia seperti ideologi, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya. Ini juga di sini pertahanan keamanan ya. Juga di dalamnya hukum juga sudah termasuk. Tapi kalau kita membahas tentang pancagatra, ya ini lebih kepada bagaimana sosialnya, kita lebih membahas tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ini yang kita baca harus kita ketahui dalam wawasan Nusantara dikenal dengan aspek trigatra dan pancagatra. Kemudian ini yang terakhir, deimplementasi wawasan Nusantara di Indonesia. Nah, ini kita baca langsung. Yang pertama adalah implementasinya dalam kehidupan bidang politik ya, tentunya mengembangkan sikap asasi manusia dan pluralisme untuk mempersatukan suatu suku ras ya dalam bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Ini juga mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk persatukan agama ya, ras tadi berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional juga sudah kita bahas kemarin, dan memperkuat korps diplomatik. Nah, ini bagaimana kita membuat hubungan yang kuat ya, ataupun kebijakan yang kuat tentang hubungan luar negeri kita sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kosong. Nah, ini juga harus ada bagaimana kerjasama hubungan kita dengan luar negeri ya, sehingga pulau-pulau kita yang di pinggir-pinggir wilayah di Indonesia itu bisa dijaga, karena dengan adanya kerjasama atau memperkuat bagaimana kerjasama juga dan kekuatan wilayah dan menjadi wilayah bangsa kita itu jangan sampai direbut kembali ya, seperti yang pernah terjadi di daerah Kalimantan yang diambil Malaysia ya. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang D-nya baru yang terakhir adalah memperkuat komitmen politik terhadap partai politik, lembaga pemerintah untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Bagaimana kita memberikan harapan di partai politik yang memperkuat komitmennya. Jadi komitmen partai politik ini juga tentunya adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun golongan ya. Tapi di sini memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintah yang meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Tapi bukan parpol ataupun lembaga pemerintahan yang merugikan bangsa, tapi tentunya ya bagaimana untuk mendukung atau memperkuat, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Tentunya dengan ada parpol juga kan kita sudah tahu, karena kita perwakilan, kita memberikan kepercayaan kepada parpol. Ini tentunya di dalam terdapat orang-orang yang pintar ya, orang pejabat yang bisa membangun atau menyemangati adalah meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan bangsa kita ya. Ini sampai terakhir yang sampai di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
kalau lihat di ekonomi, kita harus menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat yang adil. Jadi bagaimana implementasi wawasan kebangsaan itu sebagai menciptakan kita ya, kalau di Indonesia menciptakan bagai ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil. Jadi dengan ekonomi ini bagaimana masyarakat itu lebih sejahtera dan makmur, sama aja ya. Ini menciptakan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara adil tentunya di sini. Kemudian adalah implementasi dalam kehidupan sosial budaya, menciptakan batiniah dan lahiriah, mengakui, menerima, menghormati segala perbedaan sebagai kenyataan yang hidup sekitar merupakan karunia Sang Pencipta. Di sini kita juga bahas pernah sebelumnya ini bagaimana kita tetap sikap toleransi terhadap budaya lain, sikap menerima perbedaan dan sama-sama mau memberikan yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Jangan berpandangan yang berbeda ya, menganggap budaya orang lain tidak baik dan budaya yang baik itu hal-hal yang harus dihindari. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai banyak keberagaman, perbedaan dan lain sebagainya, tentunya ini adalah untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa kita. Kemudian implementasi kehidupan dalam pertahanan dan keamanan, ini menumbuhkan kesadaran dan cinta tanah air ya, untuk sikap bela negara setiap warga negara. Tentunya ada sikap nasionalisme dan patriotisme yang pernah kita bahas. Nah, oke, sekian sampai di sini pertemuan kita. Nanti kalau misalkan ada yang ingin tanyakan silahkan di grup ya. Pak Kiri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.